Maaf, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang musik barat. Perkenalkan, nama saya Mary Santarina Simatupang. Perkenalkan, nama saya Widya Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Natalina Santalisya Sumite. Perkenalkan, nama saya Stefan Warubu. Perkenalkan, nama saya Natasha Syukurti. Perkenalkan, nama saya Raselia. Perkenalkan, nama saya Aris Usmajunta. D. Jenis suara manusia. Jenis suara manusia ditentukan berdasarkan kemampuan yang dapat mencapai nilai-nilai tersebut. Ada juga yang dapat mencapai nilai-nilai tinggi dan ada juga yang mencapai nilai-nilai rendah atau sedang. Kemampuan dalam mencapai nilai-nilai tersebut disebut ambitus. Suara orang dewasa dan anak-anak juga berbeda. Suara orang dewasa dan anak-anak juga berbeda, dan suara orang anak-anak dibedakan hanya berdasarkan tinggi dan rendahnya saja. Ada juga pembagian suara orang dewasa dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama yaitu berdasarkan wanita. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu sopran tinggi, jenis suara wanita dengan ambitus tinggi yang hanya dapat menjangkau antara nada C4 sampai C5. Yang kedua yaitu alto. Yang kedua yaitu mezzo-sopran atau sedang, jenis suara wanita dengan ambitus sedang yang mampu menjangkau nada antara A3 sampai A5. Jenis suara mezzo-sopran berada di antara alto dan sopran. Yang ketiga yaitu alto rendah, jenis suara wanita dengan ambitus rendah yang mampu menjangkau nada antara F sampai D2. Yang kedua yaitu berdasarkan pria. Yang kedua yaitu tenor, jenis suara pria dengan ambitus sedang yang hanya mampu menjangkau nada antara B sampai G1. Yang kedua yaitu bariton, jenis suara pria dengan ambitus sedang yang hanya mampu menjangkau nada antara A sampai F1. Yang ketiga yaitu bass, jenis suara pria dengan ambitus rendah yang hanya mampu menjangkau nada antara E sampai C1. Seni pertunjukan musik. Seni pertunjukan musik ada 4, yaitu resital, ensemble, orkestra, dan band. Resital adalah pertunjukan piano secara solo dan membawakan lagu-lagu karya sendiri. B. Ensemble. Ensemble dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ensemble berdasarkan penyajian. B. Ensemble berdasarkan peranan dan fungsinya. Ensemble berdasarkan penyajian yaitu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Ensemble berdasarkan peranan dan fungsinya yaitu musik ensemble ritmis, musik ensemble harmonis, musik ensemble melodis. Musik ensemble ritmis adalah dalam penyajiannya menggunakan alat musik yang berfungsi untuk mengatur irama sebuah lagu. Musik ensemble melodis adalah dalam penyajiannya yang bertujuan untuk merangkai nada-nada. Musik ensemble harmonis adalah alat musik yang dapat berperan ganda, yaitu berfungsi untuk memainkan rangkaian nada dan mengatur irama dari sebuah lagu. Orkestra. Orkestra adalah kelompok alat musik yang memainkan alat musik secara bersamaan disebut orkestra. Band. Band merupakan kelompok grup musik atau ensemble musik atau kelompok musik yang terdiri atas 2 atau lebih musisi yang memainkan alat musik atau bernyanyi. Dan pengertian musik barat. Pada awalnya, tradisi musik barat bertujuan untuk memuja para dewa, seperti masyarakat Yunani memuji dewa kesenian. Alat musik yang digunakan untuk memuja dewi kesenian yaitu lyra dan dos. Musik yang tercipta terdiri atas vokal dan instrumen. Rangkaian suara bentuk melodi dan harmoni. Bunyi dihasilkan seperti mantra. Mengenal agama, musik digunakan sebagai sarana ibadah. Karena digunakan sebagai sarana ibadah, musik bersifat monotoni dan sakral. Susunan nada menggunakan skala diatonik dengan 7 not dalam 1 oktav yang dikenal dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Pandangan orang barat terhadap musik adalah bunyi atau suara yang berasal dari manusia, benda, dan alat. Irama dasar musik barat. Yang pertama mars. Komposisi musik dengan irama teratur dan kuat itu disebut mars. Mars biasanya mengiringi irama 2/4, 4/4, dan 6/8.
Ada beberapa kategori dalam mars: mars pemakaman, mars lambat, mars cepat ganda. Instrumen musik yang digunakan dalam mars adalah drum, simbal, dan trompet. Yang kedua, waltz. Waltz merupakan musik pengiring dansa 3 langkah atau 3 ketuk. Waltz biasanya mengiringi irama 3/4. Waltz biasa digunakan untuk mengiringi tarian di ballroom. Yang ketiga, balada. Balada terkenal di Kepulauan Inggris pada abad pertengahan sampai abad ke-19. Kemudian menyebar ke Eropa, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Australia. Balada berisi narasi atau kisah hidup. Biasanya mengiringi birama 4/4 dan 6/8. Yang keempat adalah rock. Rock populer sejak tahun 1950-an. Rock menyatukan musik rhythm and blues serta musik country. Alat yang biasa digunakan dalam musik rock adalah gitar listrik atau gitar akustik, drum, keyboard, organ, piano, dan yaitu country. Country merupakan campuran unsur musik yang berasal dari Amerika Serikat bagian selatan dan menggunakan lagu rakyat Amerika Utara. Musik country biasa mulai populer sejak tahun 1970-an. Di Inggris dan Irlandia, musik country disebut dengan country and western. Sejarah musik barat. 1. Musik zaman Yunani kuno sejak tahun 1100 dan zaman Romawi sejak tahun 753 M. Yang ke-1, lira atau musik petik sejenis harpa kecil dan kira alat musik petik berdawal atau 5-7 tahun. Berkaitan dengan aliran Apollo, digunakan mengapung puisi epik seperti Hijau karya Haimaus. B. Aulon atau ditiup terbuat dari kayu yang terdiri atas 2 batang yang dimiliki lubang jari dan giliran diurs digunakan dalam puisi ibadah. Musik Yunani memiliki sifat yaitu A1 suara non-motif dan heterotis pada saat musik mengikuti suara. Yang B. Ada improvisasi atau komposisi bentuk dan gaya. Yang C. Musik teks berkaitan dengan melalui drama. Yang kedua, musik abad pertengahan 500 sampai 1000. Bersifat monotontik atau satu suara tanpa ingatan apapun. Yang dimensi alat musik gereja yang bersifat relativatif. Sifat notasi musik mensurat yaitu notasi nada yang memperhitungkan panjang 2 serasi dengan proporsi sudah mulai dikenal. Ada sejak A dicantus H1 sampai 3 suara diiringi instrumen. Yang ke B mutik menyanyikan berbagai macam notasi atau menyanyikan bersama. Yang C konon sama dengan motek tetapi ada 2 kelompok yang berlainan dengan menyanyikan. Yang ke D madrigal bernyanyi bersama 4 sampai 5 suara atau disebut dengan panduan suara. Yang ke E batakna atau 2 sampai 3 suara dan dilakukan dan berbagai variasi. 3. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa. Pada zaman ini perkembangan musik mengalami kemajuan di mana alat musik yang awalnya hanya digunakan untuk pengiring musik sekarang dibuat kombinasinya. Teknik komposisi SATB yang menjadi patokan standar pada paduan suara sampai saat ini juga mulai dikenal. Sopran berfungsi sebagai suara pokok, alto berfungsi sebagai pelengkap harmonis, tenor berfungsi sebagai sontus primonus, bass berfungsi sebagai dasar harmonis. 4. Musik zaman barok. Barok merupakan identitas pada masa perkembangan seni musik pada tahun 1600-an hingga tahun 1750-an. Gaya musik zaman barok dinilai tidak jelas, berbelit-belit dan bebaptis, tidak hidup, lancar, lincah, dan penuh perasaan. Pada masa barok juga dimulai perkenalan sistem musik. Pada masa barok juga dimulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Bentuk
Sajian musik berkembang adalah lagu-lagu instrumental dan cerita sejenis opera. Permainan instrumental, hidangan musik yang sifatnya agung, dan sajian musik orkes simfoni yang diselingi permainan solo. Saja yang bisa saya jelaskan. Musik. Dalam pengertian aslinya, musik klasik adalah komposisi musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1825. Biasanya musik klasik digolongkan melalui periodisasi tertentu mulai dari periode klasik, diikuti oleh barok, rokoko, dan romantik. Yang keenam adalah musik pada zaman romantik. Musik pada zaman romantik adalah kegiatan musik yang lebih menitik berarahkan pada penggarangan pada pemanfaatan timbre, ritmik, melodi, dan harmoni. Bentuk musik-musik pada zaman klasik didominasikan oleh program-program resital maupun konser. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.